Puji Tuhan. Nah, pagi ini saudara, saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Jangan Lari Dari Masalah. Sambil saya mengingatkan sekali lagi, besok hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa, pagi dan sore saudara ya. Pagi setengah 7, sorenya jam 4. Biar lewat ibadah besok setiap kita boleh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Mari kita akan buka ayatnya, renungan kita bicara tentang jangan lari dari masalah. 1 Samuel pasal 27, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 1, saudara teruskan ayat yang kedua, nanti 7-nya sama-sama. Begini kata firman Allah, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari, kata Daud, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Teruskan ayat yang kedua saudara. Bersiap-siaplah lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Ayat 3, Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Terus 4. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Ayat yang ke-5 saya baca saudara ya. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar. Perhatikan, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Kita sama-sama baca ayat yang ke-6 dan ke-7 sama-sama. Saudara, 2, 3. Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Langsung saja mari Anda lihat screen gambar di layar saudara, lihat PowerPoint ini. Pagi ini saya akan mengajak saudara semua untuk kita belajar dari kisah kehidupannya Daud. Bagaimana Daud mengatasi tekanan yang berat, masalah dalam hidupnya. Dan lewat pelajaran kisah kehidupan Daud ya, dalam tekanan stresnya, masalah yang berat ya, dia akhirnya mengambil jalan keluarnya, reaksinya, respon Daud dalam mengatasi masalah. Dia melarikan diri, tinggalkan Israel, lari dari Saul, berarti dia lari dari masalahnya, pergi ke Filistin. Nah, cara Daud atau respon Daud, reaksinya dalam mengatasi masalah, kita nggak perlu tiru. Sebab ini sebuah reaksi yang sangat salah gitu ya. Yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah, justru membuat masalah yang dihadapi Daud berkepanjangan. Kelihatan nyaman hanya sebentar gitu ya kira-kira. Kelihatannya tenang hanya sebentar, tapi tidak menyelesaikan masalah. Justru buntutnya datang masalah yang baru. Coba selesaikan masalah, dengan cara lari dari masalah, justru datang masalah yang baru. Makanya kita mau belajar lewat kisah kehidupan Daud, bagaimana dia coba bereaksi mengatasi masalahnya. Tadi saya sempat baca chatting di YouTube dari Ibu Haryani, ada di pasar. Menyelesaikan penderitaan masalah kita itu harus dengan benar. Reaksinya harus benar. Kalau enggak, runyam lah saudara ya. Dan itu terjadi pada kehidupannya Daud. Mari kita lihat di ayat yang pertama. Ini reaksi yang salah dari Daud. Respon yang salah dalam mengatasi persoalan. Saya ingin kita sama-sama baca, saudara yang di rumah bacalah ini firman, keluarkan suaramu sampai perkataan firman terdengar di telingamu dan boleh membangkitkan iman setiap kita. Ayat 1 sama-sama kita baca, 2, 3. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya,
Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Terus, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, kalau kita lihat di ayat ini, akar masalah yang dihadapi oleh Daud adalah Saul. Ya, ada peribahasa pepatah yang berkata begini, 1000 teman terlalu sedikit, tetapi satu musuh terlalu banyak. Saya mau kasih tahu sama saudara, musuhnya Daud sebetulnya nggak banyak dari kisah ini. Cuman satu musuhnya. Siapa musuhnya? Saul. Satu orang musuhnya adalah Saul. Tetapi persoalannya adalah Saul itu bukan orang biasa. Saul bukan orang sembarangan. Siapa Saul? Saul adalah raja dan Saul adalah mertuanya sendiri. Mari lihat tulisan yang saya kasih sama saudara. Jadi Daud sampai dia melarikan diri ke Filistin. Masalahnya karena ini. Karena dia dikejar-kejar oleh Saul, rajanya yaitu Saul, dan itu adalah mertuanya sendiri. Ya, musuh Daud bukan orang sembarangan. Ini statement yang penting yang dari awal saya mesti sodorkan sama saudara. Apa yang menyebabkan Saul sampai mengalami stres berat? Jelas, kalau sampai Daud dia lari tinggalkan Saul, lari dari masalahnya, lari tinggalkan wilayah negara Israel, negara yang dia cintai, sampai dia menyeberang dalam tanda kutip membelot ke Filistin. Dia rela menjadi tentara bayaran dengan 600 pasukannya, tentara bayaran orang Filistin, Raja Akhis, Raja kota Gad. Kenapa? Sampai dia mengambil keputusan lari ke Filistin, rela jadi tentara bayaran di sana. Karena dia udah gak kuat hadapi masalah. Karena masalah yang dihadapi oleh Daud bukan masalah yang biasa. Anda jangan pernah membayangkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Daud ini masalah yang remeh, masalah yang kecil, masalah yang sepele. Saya mau ingatkan dari awal bahwa masalah yang dihadapi oleh Daud itu masalah yang besar. Kenapa? Memang satu orang musuhnya, tapi Saul musuhnya. Siapakah Saul? Rajanya dan mertuanya. Karena Saul itu adalah seorang raja, musuhnya Daud. Maka Daud ini, Saul karena dia raja, dia adalah seorang yang punya kekuatan politik di Israel. Dia punya kekuatan militer di negaranya. Dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan keuangan, dia punya kekuatan finansial, dia punya kekuatan semua yang dimiliki sebagai seorang raja. Meskipun satu orang, tapi dia punya kekuatan semua. Dia bisa menggerakkan kekuatan angkatan bersenjata tentara-tentara di prajurit yang ada di Israel. Jadi makanya Daud gak ada tempat yang aman untuk dia berlindung di wilayah Israel. Setiap hari, saudara, Daud ini sejak dia diurapi sama Samuel, urapan jadi raja, tapi nggak langsung jadi raja. Ketika Samuel datang ke Bethlehem, ketemu dengan Ishak, lalu bertemu dengan saudara-saudara Daud, Tuhan berkata, bukan mereka, aku menolak mereka. Lalu ketemu Daud, Tuhan langsung berkata, ini dia orang yang berkenan di hatiku, urapi dia. Singkat kata begini, sejak yang namanya Daud diurapi sama Samuel, nanti sampai dia betul-betul secara de facto menjadi raja atas Israel, itu kurang waktunya 13 tahun. Jadi selama kurun waktu 13 tahun, itu mayoritas 13 tahun atau 10 tahun lebih, apakah 11-12 tahun lebih, masa mayoritas 13 tahun itulah gak nyaman hidupnya Daud. Sejak diurapi, sejak itulah dia dikejar-kejar terus sama Saul. Mau dibunuh, ya, mau dimusnahkan, mau dilempar sama tombak. Di wilayah Israel gak ada tempat yang aman buat dia. Gak ada orang Israel berani menyembunyikan Daud, memberi perlindungan pada Daud. Mereka takut, karena mereka tahu mereka akan dibunuh oleh rajanya sendiri. Makanya Daud akhirnya begini, namanya orang, saudara ya, kalau dia dikejar-kejar terus dengan masalah, akan sampai pada titik yang namanya lelah.
Sampai pada titik namanya stres, depresi, ketakutan. Beberapa lama yang lalu ada seorang telepon kepada saya, intinya minta didoakan, dia konseling, menceritakan masalahnya. Saya sekedar cerita ini supaya Anda mengerti, inilah realita kehidupan manusia. Saya bukan menceritakan kejelekan orang, tidak. Tapi supaya Anda paham bahwa inilah sebuah kisah kehidupan manusia termasuk kehidupan kekristenan kita. Beberapa lama yang lalu ada seorang telepon minta didoakan, dia konseling. Masalahnya apa? Intinya begini, dia punya masalah gak selesai-selesai. Masalahnya dia adalah hutang dan reaksinya dia adalah tutup lubang, gali lubang. Dan dia berkata, itu sebabnya masalahnya gak selesai-selesai. Bertahun-tahun gak selesai-selesai. Karena dia gak hadapi masalahnya, cuman lari dari masalahnya. Tutup lubang, gali lubang dan seterusnya. Anda ngertilah maksud saya. Makanya ini membuat masalahnya jadi panjang bertahun-tahun. Ya. Dan intinya begini, dia stres. Dia cemas setiap hari, bahkan ketakutan dia bersama dengan keluarganya. Sebab yang mengalami stres ketakutan bukan cuma orang ini saja, sampai istrinya, sampai anak-anaknya stres. Kenapa? Diteror, diintimidasi sama debt collector, penagih hutang. Tiap hari dikejar, diteleponin, bayar utang. Anak ketakutan, istri stres, saudara ya. Dan akhirnya memang orang ini berkata, saya udah ngomong sama debt collector, saya nggak punya dana, saya nggak sanggup bayar hutang saya sekarang, saya nggak punya uang. Dan dia minta doa dan segala macam bla bla bla, saudara ya. Ini cuma contoh dan saya bisa bayangkan posisi orang yang telepon sama saya ini. Saya teringat posisinya sama betul dengan posisinya Daud. Lari terus dan akhirnya dia capek, akhirnya dia cemas, akhirnya sampai pada satu titik dia betul-betul lelah. Lalu dia ambil keputusan dalam ayat 1 tadi yang kita baca dalam 1 Samuel pasal 27. Dia lari ke Filistin. Kemana ke Filistin? Dia minta tolong sama Raja Akhis. Dia minta perlindungan di sana. Saya baca ulang, menarik kalimatnya. Saya baca ya, Anda tolong perhatikan ayat ini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, hati yang stres, hati yang mulai cemas, hati yang mulai kehilangan percaya, hati yang lelah imannya. Dia berkata begini, bagaimanapun juga, ya dia mulai mereka-reka, jadi sutradara dalam hidupnya, mulai ragu dia sama Tuhan. Makanya berpikir begini dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dia udah berpikir mereka-reka, aku pasti mati di tangan Saul. Padahal gak seperti itu kan rencana Tuhan. Dia jadi raja kok kemudian Saul kok yang mati gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih baik. Padahal yang lebih baik itu adalah dekat dengan Tuhan. Tapi dia bisa ngomong begini, ini orang yang lelah, ini orang yang ketakutan. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri atau melarikan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku. Dia pikir begitu. Ya, di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput, lolos, selesai dari tangannya. Saudara lihat ya. Nah ini yang saya mau sampaikan sama saudara pagi ini. Lihat PowerPoint yang saya kasih sama saudara. Kita jangan mengulang ya reaksi yang salah, sikap yang salah, yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Sikap apa yang salah? Reaksi apa yang salah diambil oleh seorang Daud, man of worship, seorang penyembah ini. Dia lari dari masalahnya. Lari dari Saul. Ini bukan cara yang benar sebagai orang Kristen. Lari dari masalah. Memang saudara ya, ketika Daud, kita belajar di sini, ketika dia lari dari masalahnya, istilahnya tutup lubang gali lubang, sepertinya dalam tanda kutip menyelesaikan masalahnya. Kayaknya tenang. Saul memang betul seperti perkiraan rekayasa Daud, nanti Saul akan berhenti mengejar. Memang betul loh. Begitu dia berlindung minta tolong perlindungan kepada Raja Akhis, dia tinggal di tengah-tengah orang Filistin. Hari itu stop yang namanya Saul, tidak kejar-kejar dia lagi. Dia secara daging, secara situasi kondisi aman.
Hari itu hatinya bisa tenang. Tapi pertanyaannya, tenangnya sampai berapa lama? Sepertinya langkah Daud lari dari masalah. Sepertinya menyelesaikan masalah. Tapi mari kita buktikan, mari kita lihat apakah betul bahwa langkah Daud lari dari masalahnya, menyelesaikan masalahnya? Jawabannya tidak. Mari kita lihat 1 Samuel 27 ayat yang ke-7. Berapa lama dia tenang? Berapa lama Saul tidak mengejar-ngejar dia? Kita lihat 1 Samuel 27 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca saudara. 2, 3. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah berapa saudara? 1 tahun 4 bulan. Jadi memang Saul tidak mengejar Daud. Tenang hidupnya Daud, sepertinya selesai masalahnya. Tapi apakah betul-betul selesai tuntas? Tidak. Karena ternyata tutup lubang, gali lubang, lari dari masalah, lari dari Saul. Itu reaksi yang salah. Kelihatannya selesai, tapi nggak tuntas. Dia hanya tenang itu cuma 1 tahun 4 bulan. Masalahnya tenang, masalah sepertinya tidak ada lagi. Tapi cuma 1 tahun 4 bulan. Nah yang saya mau sampaikan sama saudara itu begini. Ketika Daud ya lari dari masalah, justru dia mengalami penurunan. Nanti saya tunjukkan, justru muncul masalah yang baru. Tidak menyelesaikan masalah, lari dari masalah. Justru Daud ketika dia tinggal di Filistin, minta tolongnya bukan sama Tuhan, tapi dia minta tolong perlindungan, keamanan sama Raja Akhis, raja bangsa kafir, raja Filistin. Justru ketika dia bersama tinggal orang Filistin, dia mengalami penurunan, drop kehidupan rohaninya. Imannya drop. Dan selalu kalau rohani drop, iman drop, akan diikuti oleh hal yang lain jadi drop. Ya, termasuk berkat, penyertaan Tuhan dan segala macam. Semuanya drop. Selama 1 tahun dan 4 bulan ketika Daud tinggal di tanah Filistin, masa itu dia sama sekali tidak melahirkan mazmur-mazmurnya bagi Tuhan. Oh ini penting. Kenapa ini penting saya sampaikan sama saudara? Daud mengalami penurunan yang sangat drastis. Seorang yang terkenal dengan sebutan seorang penyembah, a man of worship. Tapi hari itu tidak ada worship lagi. Kenapa? Dia pikir sudah aman kok tinggal sama Akhis. Hubungannya sama Tuhan drop. Persekutuan dengan Tuhan jatuh terpuruk. Daud ketika tinggal di tanah Filistin, betul-betul dia mengalami penurunan yang sangat drastis. Gak ada lagi yang namanya pujian mazmur bagi Tuhan. Bandingkan 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 7 ayat 1 sampai ke bawah dengan kitab mazmur, mazmurnya Daud. Kita sama-sama tahu bahwa kitab mazmur itu ada 150 pasal. Ada nangkep ya? Dan 90% ternyata kitab mazmur itu lahirnya dari Daud. Nyanyian pujian mazmur itu ditulisnya pujian itu oleh Daud. Dan tahukah saudara kapan Daud melahirkan nyanyian mazmurnya kepada Tuhan? Ketika nyawanya terancam. Coba di rumah nanti tolong baca mazmur-mazmurnya Daud. Anda bisa mengerti kapan lahir kata-kata pujian kepada Tuhan. Kata-kata iman dalam mazmur. Kata-kata membesarkan Tuhan dalam mazmur itu muncul dari Daud, diberikan kepada Tuhan. Ketika nyawanya terancam. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia sembunyi ketakutan di gua Adulam. Tapi dia minta tolong pada Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Justru dalam masa terancam itu lahir mazmur. Dan saya pernah bilang sama saudara. Tuhan itu paling suka, paling berkenan dengan orang yang seperti ini. Justru masa tertekan dia menguatkan pujiannya. Kita itu seringkali ingin mengalami perkara yang besar dalam hidup kekristenan kita. Kita seringkali ingin mengalami mujizat perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi apakah ada sepakat dengan saya? Seringkali kita ini ingin hal yang besar, tapi kita nggak pernah melakukan yang besar untuk Tuhan. Kita itu cuma ingin mengalami mujizat berkat yang luar biasa. Tapi kitanya nggak pernah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita kepada Tuhan. Harusnya cenglinya begini. Kalau kita ingin mengalami perkara yang besar, lakukan hal yang besar untuk Tuhan. Sebab ternyata
Tuhan itu paling senang, paling jatuh cinta dengan anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang gak biasa, yang orang gak buat, dia buat. Atau istilah bahasanya apa ya? Unusual action. Yang gak lazim dibuat sama orang. Orang itu buat, Daud buat. Justru Daud dalam kitab-kitab Mazmurnya. Mari saya ajak buka mata rohani kita untuk kita bisa membandingkan hidupnya Daud dalam kitab Mazmur dengan 1 Samuel pasal 27. Yang justru dia minta tolong sama orang, berlindung lari dari masalah. Dengan dia berlindung pada Tuhan ketika dikejar masalah, justru dia menaikkan kata-kata pujiannya. Dan itu membuat Tuhan berkenan. Satu contoh di Alkitab, ada seorang perempuan sakit pendarahan. Ya, dia sudah habis hartanya, tapi hari itu dia sembuh. Ngalami mujizat Tuhan, ngalami mujizat yang besar. Kenapa perempuan pendarahan 12 tahun ngalami mujizat yang besar? Sebab perempuan ini melakukan hal yang unusual action. Hal yang besar untuk Tuhan. Mungkin dia mendekati menjamah jumbai Yesus dengan merangkak di celah-celah kakinya orang. Dia jatuh bangun lagi. Bahkan lakukan hal yang besar. Ini orang pendarahan. Hukum Musa, hukum Taurat. Orang yang keluar pendarahan gak boleh menjamah orang lain. Orang lain jadi najis. Tapi dia berani ambil risiko. Dan hari itu memang dia tahu. Yang dia pegang ujung jumbainya itu adalah firman yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Ya, orang najis pegang Yesus bukan berarti Yesus jadi najis. Justru Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid berkata, kenapa aku bertanya seperti itu? Semua orang menjamah engkau. Oh tidak, ada seorang yang menjamahku dengan cara yang luar biasa. Sebab ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari diriku. Dan itu langsung menyembuhkan perempuan, langsung berhenti pendarahannya. Dia ngaku, aku Tuhan, imanmu telah menyembuhkan, menyelamatkan engkau. Saudara, kita belajar, Tuhan itu paling suka dengan anak-anak Tuhan, orang Kristen yang melakukan hal-hal yang besar. Kita jangan jadi orang Kristen yang cuma mau mengalami hal yang besar, tapi kitanya jadi Kristen yang cuma biasa. Pagi ini saya harus tegas berkata kepada Anda, stop jadi orang Kristen yang biasa. Jadilah orang Kristen yang unusual action. Kita menjadi orang yang bisa melakukan hal yang besar untuk Tuhan. Yang orang gak buat, kita buat. Contohnya Daud. Justru terancam dalam bahaya, dikejar-kejar oleh bahaya. Justru Daud dalam gua Adulam misalnya. Dia meningkatkan kata-kata iman. Dia meningkatkan kata-kata pujiannya kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Mazmur 57 ayat 1 sampai 3. Dan Mazmur 142 ayat 1 sampai seterusnya. Saya cuma kasih contoh, bandingkan dua Mazmur Daud dengan Samuel tadi, kitab Samuel. Satu contoh, saya baca beberapa ayat dalam Mazmur 57 ayat 1. Judulnya saja Anda lihat, diburu musuh tetapi ditolong oleh Allah. Diburu musuh, dikejar musuh tapi ditolong oleh Allah. Kenapa ditolong oleh Allah? Karena dia berlindungnya pada Tuhan. Justru ketika diburu dalam bahaya, dia naikkan pujian. Saya baca ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan musnahkan. Perhatikan kalimat ini, miktam dari Daud. Saya sempat menjelaskan pada saudara miktam dari Daud. Miktam itu adalah mazmur emas. Miktam artinya adalah mazmur yang spesial dari Daud yang dituliskan di sebuah monumen prasasti di batu, di monumen. Dan saya percaya itu tertulis di hatinya Daud. Tertulis di monumen. Dan lihat Daud berkata begini, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua, kasihanilah aku ya Allah. Ini doa seruan Daud, mazmurnya, pujiannya kepada Allah. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran ini. Dan seterusnya. Doanya Daud apa adanya. Gak kayak kita, gak kayak saya misalnya, Tuhan kau dahsyat, kau luar biasa. Ini doanya gak pakai topeng. Dia berkata, kasihani aku Tuhan. Karena dia dalam masalah. Ya, kasihani aku, kepadamu aku berlindung pada naungan sayapmu. Dia gak berdaya, tapi lihat, sang gak berdaya justru keluar kata-kata pujian. Pertolongan datang. Tuhan paling suka orang yang reaksinya kayak begini. Satu contoh lagi, dengan cepat. Mazmur 142 ayat 1 saja saya baca, ayat 1 saja.
Dikatakan begini, doa dari seorang yang dikejar-kejar ayat 1. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam satu gua Adulam, suatu doa Mazmur yang muncul. Kata-kata pujian, justru dalam bahaya di gua Adulam, dia lari sembunyi di gua Adulam dalam ketakutannya, justru dia tingkatkan kata-kata pujian Mazmurnya. Nyanyian pengajaran Daud. Justru ini yang penting saudara ya. Daripada kita cari jalan pintas, cari pengajaran Tuhan. Jangan cari potong kompas. Jangan kita cari jalan yang mudah lari dari masalah ketika hadapi masalah. Cari pengajaran, cari pewahyuan. Ini yang dilakukan oleh Daud dalam kitab Mazmur. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul masuk di gua Adulam, yang dia cari pengajaran, yang dia kejar pewahyuan dari Tuhan. Bukan lari dari masalah, bukan cari jalan pintas, tapi cari petunjuk Tuhan. Makanya saran saya, kalau ada di antara saudara sedang dalam kesulitan masalah, yang Anda cari bukan jalan pintas. Yang Anda lakukan reaksinya bukan lari dari masalahmu, nanti muncul masalah yang baru. Yang Anda harus cari adalah pewahyuan. Yang Anda harus cari adalah pengajaran firman. Lewat pewahyuan firman Allah, di situ kamu dikuatkan. Dan kita menerima pertolongan, jalan keluar dari Tuhan. Bukan jalan pintas. Saya mau tunjukkan. Mazmur yang tadi barusan kita nyanyikan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ini kalimat menarik ya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan seterusnya. Manis itu dimakan, dikecap, dirasakan. Minum, oh kok manis, dikecap. Tapi Daud berkata, Tuhan biarlah nyanyianku, mazmurku ini terdengar manis di hadapanmu. Daud ingin tunjukkan, meskipun aku dikejar musuh, aku pahit, aku dalam ketakutan, tapi biarlah pujianku, hidupku, hatiku tetap manis di hadapanmu. Itu Daud. Justru dalam kekacauan hidupnya, ya hidupnya yang dikejar oleh masalah, justru dia persembahkan apa? Biar tetap manis hidupku. Meningkatkan Mazmur, beda ya. Mazmur dengan 1 Samuel, Daud ini bereaksi ya salah, tapi kemudian dia belajar dari itu. Makanya kisah-kisah 90% kitab Mazmur dari Daud itu pelajaran keras buat kita. Daud akhirnya belajar, dia bayar mahal. Peristiwa-peristiwa dia hadapi karena dia lari dari masalah, potong kompas, cari jalan pintas saudara ya. Ada tahu dia dikasih tempat yang namanya Siklak. Ketika ada Filistin dengan 600 pasukan tentaranya. Anda baca di rumah karena waktu 1 Samuel pasal 31-6. Nah Daud ketika jadi tentara bayaran daripada orang-orang Filistin, dikasih tempat namanya Siklak. Nah disinilah Daud betul-betul mengalami penurunan. Bukan cuman rohaninya drop, nangis rasanya mau ya. Seorang man of worship, hancur imannya, berantakan rohaninya. Persekutuan fellowshipnya dengan Tuhan jadi renggang ketika dia tinggal di tengah-tengah orang Filistin. Dan penurunan itu diikuti dengan penurunan yang secara jasmani. Dia hancur di Siklak. Baca ayat ini. Kelihatannya tenang, tapi nggak lama. Kelihatannya menyelesaikan masalah, tapi nggak selamanya. Nggak kekal, nggak langgeng. Cuman 1 tahun 4 bulan tenang. Saul memang nggak kejar. Masalah kelihatannya nggak ada. Tapi cuman 1 tahun 4 bulan. Kemudian dia ngalami ini di Siklak. Istrinya ditawan. Kalau Anda lihat kata Siklak. Siklak itu artinya adalah berliku-liku. Siksak. Betul-betul siksak hidupnya Daud dan 600 orang yang ikut sama dia. Jadi berliku-liku, jadi panjang. Kelihatannya selesai, tambah panjang, muncul masalah baru. Apa masalahnya? Ketika Daud itu mau pergi dengan Raja Akis nyerang Israel, nyerang Saul. Rupanya beberapa pembesar Filistin berkata, jangan ajak Daud, Daud orang Israel. Nanti dia serang kita, bunuh kita dari belakang. Akhirnya Daud disuruh kembali ke tempatnya, ke Siklak. Udah deh, kamu gak usah ikut aku perang, kata Akis. Mereka udah setuju karena kamu orang Israel, karena kita mau hancurkan Israel. Akhirnya Daud kembali ke Siklak.
Apa yang terjadi ketika Daud dengan 600 pasukannya kembali ke Siklak. Siklak itu hancur lebur. Di bumi hanguskan rumah mereka. Bumi mereka dibakar habis sama orang Amalek. Gak punya rumah lagi, tempat berteduh. Bukan cuma angus rumahnya. Harta benda yang dicari hasil kerja. Jadi tentara bayaran itu pun dirampas sama musuh. Gak punya emas lagi. Gak punya uang yang disimpan di rumah mereka. Dirampas semua. Harta kekayaan jadi nol. Bukan cuma itu. Istri mereka, anak-anak mereka. Yang menjadi pujaan hati mereka. Itu pun dirampas sama musuh, ditawan dibawa ke orang Amalek. Semua habis, keluarga dirampas, harta dirampas. Kasihan Daud ini sebetulnya. Anda kalau bayangkan hidup Daud memang tidak gampang ya. Dia musuh negara, musuhnya Saul berarti musuh negara, buronan negara. Anda bayangkan kalau pada masa kekinian ada seseorang jadi musuh negara, buronan negara, serem, ngeri deh saudara. Itu Daud. Tapi sayang, dia bukannya minta tolong berlindung pada Tuhan, berlindung sama Raja Akhis. Anda lihat, jadi siksak hidupnya. Malah berliku-liku panjang muncul masalah yang baru. Kelihatannya tenang cuma sebentar. Cari pewahyuan, cari petunjuk Tuhan, bukan cari apa saudara ya, lari dari masalah. Dan ini yang terjadi, semuanya habis, rumah gak punya, harta dirampas, istri anak dirampas, ditawan sama musuh. Nanti kemudian memang di ayat yang ke-6-nya, kalau kita baca Daud menguatkan percayanya pada Tuhan, bangkit lagi iman. Sudah hampir 1 tahun 4 bulan iman itu mati. Sudah hampir 1 tahun 4 bulan merasa tenang, merasa nyaman, gak ada masalah. Persekutuannya drop, gak ada lagi worship, gak ada lagi kata-kata mazmur pujian bagi Tuhan, hilang semua. Tapi ketika dia bangkitkan percayanya, dia datang minta tolong kepada Tuhan. Dia belajar bayar mahal, lari cari jalan pintas. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah siksak hidupnya. Ya, berantakan hidupnya. Ketika dia menguatkan percayanya. Dan akhirnya Tuhan tolong, Amalek dipukul kalah. Harta kembali. Gak ada yang dirampas sama musuh udah kembali. Semuanya kembali ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena kembali sama Tuhan. Kayak anak terhilang ketika dia kembali sama Tuhan. Semua pemulihan terjadi. Pelajarannya apa buat kita pagi ini? Ya, pelajarannya adalah reaksi kita mesti benar dalam menghadapi penderitaan. Respon saudara harus benar ketika menghadapi tekanan hidup yang berat. Seberat apapun, jangan ambil jalan pintas. Potong kompas, lari dari masalah, jangan. Hadapi masalahmu dengan Tuhan, meskipun berat. Hadapi dengan Tuhan, duduk diam cari di kaki Tuhan. Cari pewahyuan, cari petunjuk Tuhan. Dan saya percaya seperti Daud yang menguatkan percayanya pada Tuhan. Ada banyak orang bertanya, menguatkan percaya kayak Daud itu seperti apa pendeta? Ya sederhana saja. Cara yang paling gampang untuk saya ajarkan sama saudara, Tuhan tolong saya. Mungkin keluar suara, saya lemah, saya gak mampu Tuhan. Berkata kepada diri sendiri, tolong aku Tuhan, aku gak kuat, beri jalan keluar. Itu namanya menguatkan percaya. Saat kita drop, saat kita gak mampu, minta tolong berkata-kata kepada Tuhan. Itu namanya menguatkan percaya. Dan saya berdoa, lewat firman Allah, iman yang drop boleh bangkit kembali. Kalau engkau sudah reaksimu salah, cari pertolongan kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Biarlah firman Allah ini merupakan uluran tangan Tuhan menarik saudara kembali untuk kembali sama dia. Percaya sama dia bahwa apapun masalahmu, jawabannya adalah Yesus yang sanggup menolong. Biarlah lagi seperti mazmurnya Daud. Justru di tengah-tengah kekacauan masalah kita, biarlah hidup kita, iman kita terdengar manis di telinganya Tuhan.